Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Tania. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikomang Tania Pravianti, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 1. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi fungsi inverse. Biar tidak terlalu lama, langsung saja kita ke peta konsepnya. Jadi ini adalah peta konsep daripada materi fungsi inverse, di mana untuk materi yang C itu menentukan inverse fungsi. Nah, materi ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menemukan inverse fungsi jika diketahui grafiknya. Yang kedua, menemukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menemukan inverse fungsi jika diketahui grafiknya. Nah, dalam materi ini ada dua cara dalam menemukan inverse fungsi jika diketahui grafiknya. Adapun cara yang pertama yaitu menentukan fungsi awalnya. Jadi, di sini kita disuruh untuk menentukan dulu fungsi awalnya atau fungsi asli dari grafiknya. Setelah itu, baru kita cari inverse-nya. Dimana untuk menentukan fungsi awal, kita substitusi X dan hasilnya akan Y. Nah, barulah kita menentukan inverse-nya. Dimana untuk menentukan fungsi inverse-nya, kita substitusikan Y dan hasilnya akan X. Jadi seperti itu. Dan adapun cara yang kedua yaitu teknik substitusi. Nah, di mana pada teknik ini kita mensubstitusikan langsung titik yang dilalui oleh grafiknya ke pilihan gandanya. Jadi, pada teknik substitusi ini berlaku pada jika soal-soal itu tuh ada fungsinya, tepatnya pada soal pilihan ganda. Jadi pada soal pilihan ganda itu kita langsung bisa mensubstitusikan untuk mencari inverse fungsinya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi di sini ada soal diberikan sebuah grafik dan kita disuruh mencari fungsi inverse dari grafik tersebut. Baiklah, berikut penyelesaiannya. Nah, jadi ini diberi option A, B, C, D, dan E. Tentunya kalau sudah berupa pilihan ganda ini kita bisa menggunakan teknik substitusi, itu cara kedua. Nah, untuk cara yang pertama yaitu menentukan fungsi awalnya. Jadi kita menentukan fungsi awal dulu dari grafik tersebut, di mana fungsi awalnya adalah fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat x plus 1. Jadi ini kita sudah menemukan fungsi awalnya ya. Nah, kita akan ubah lagi. Jadi ini merupakan operasinya di mana fx itu diubah lagi menjadi y, kemudian ini pindah ke kiri dan y-nya pindah ke kanan. Nah, kemudian ini akan menjadi seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah x sama dengan 2 log y min 1 per 3. Lalu, dapatlah hasilnya, fungsi inverse-nya yaitu gx sama dengan 2 log dalam kurung x min 1 per 3. Nah, boleh saja kita langsung melihat ke optionnya yang mana kira-kira. Nah, jadi di sini kita bisa lihat optionnya yaitu yang B. Kita sudah menemukan satu jawaban ya. Kita kunci jawaban yang B dulu. Nah, untuk cara yang kedua, siapa tahu cara yang kedua berbeda mungkin hasilnya nanti. Kita bisa ke cara yang kedua. Nah, di mana cara yang kedua itu adalah teknik substitusi. Jadi kita di sini itu adalah mencari terlebih dahulu titik-titik yang dilalui oleh grafiknya. Nah, kita bisa saja kembali ke grafiknya terlebih dahulu, di mana di sini ada grafik 0,4. Jadi ini 0,4 ya. Dan 1,7 dan 2,13 nih. Baiklah, kelewatan. Nah, ini kita sudah menemukan titiknya. Nah, kita bisa menggunakan titik pertama yaitu 0,4. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 4 dan hasilnya harus 0.
Jadi hasil dari operasi option A, B, C, D, E itu hasilnya harus 0. Nah, kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita sudah tuh mensubstitusikan X sama dengan 4. Jadi kita tinggal masukin aja, kita ganti X-nya dengan 4. Dimana 3 pangkat X min 2 kurang 9 itu hasilnya 0. Berarti dia benar hasilnya. Lanjut ke yang B. Nah, yang B juga sama, hasilnya 0. Berarti dia jawabannya benar. Nah, yang C, loh, yang C kan bukan 0, otomatis dia salah, karena hasilnya tidak 0. Begitupun dengan yang D, begitupun juga dengan yang E. Sehingga, dapat disimpulkan di sini, option A dan B, kita kunci jawabannya benar. Nah, untuk mencari jawaban yang paling tepat, kita harus mensubstitusikan kembali dengan menggunakan titik kedua, di mana titik kedua itu adalah 1,7 dan kita substitusikan X sama dengan 7 dan hasilnya juga harus sama dengan 0. Dimana untuk yang A itu hasilnya 2, 3, 4. Nah, ini kan salah nih, karena dia hasilnya 2, 3, 4, bukan 0. Sedangkan yang B, hasilnya 0. Berarti, dengan demikian, hasilnya adalah B, yaitu option B. Jadi ini ya, yang benar itu adalah B. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara yang pertama dan cara yang kedua itu hasilnya sama. Dan mereka bisa digunakan, boleh kok pakai satu aja misalnya boleh. Tapi kalau misalkan kalian ragu, boleh pakai kedua-duanya. Tapi khusus untuk teknik substitusi itu hanya berlaku pada soal yang memiliki fungsi pada pilihan ganda. Seperti itu. Nah, kemudian semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menemukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Nah, jika diketahui rumus suatu fungsi fx, langkah-langkah menentukan inverse fungsi fx sebagai berikut. 1. Misalkan fx sebagai variabel y. Yang kedua, selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y atau x sama dengan f pangkat min 1 dalam kurung y. Dan yang terakhir, ganti variabel y pada f pangkat min 1 dalam kurung y dengan x, sehingga diperoleh f pangkat min 1 dalam kurung x yang merupakan inverse fungsi inverse dari fx. Nah, jadi itu untuk yang materi yang kedua. Nah, di sini ada contoh soal di mana yang pertama itu kita disuruh untuk menentukan fungsi inverse dari grafik tersebut, dari grafik ini. Kemudian soal yang kedua, kita disuruh untuk menentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 2x. Baiklah, jika kalian ingin menjawab atau berminat mungkin untuk mencoba menjawab, bisa dijawab di kolom komentar ya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada kurang jelas maupun kurang sulit untuk dipahami, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah! Oh iya, ini lupa. Terima kasih.